pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang harga keseimbangan dan struktur pasar. Nah, saat ini kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 5, Lembaga Jasa Keuangan atau LJK. Tujuan pembelajaran ini nanti siswa diharapkan mampu menjelaskan otorisasi jasa keuangan, menjelaskan lembaga jasa keuangan perbankan, menjelaskan pasar modal, menjelaskan perasuransian, menjelaskan dana pensiun, menjelaskan lembaga pembiayaan, menjelaskan pegadaian. Itulah nanti yang mau kita pelajari. Yang pertama itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang independen. Independen berarti berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK bertugas mengatur, mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada beberapa tujuan dari OJK. Yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu menjadi sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, seluruh kegiatan agar mampu melindungi kepentingan konsumen. Kemudian fungsi OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Terintegrasi berarti menyatu. Sekali lagi, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi OJK itu khusus membicarakan tentang keuangan. Intinya pengaturan dan pengawasan. Tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. Sekali lagi, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Perasuransian, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, 6. Lembaga jasa keuangan lainnya. Itulah tugasnya. Sedangkan wewenangnya adalah yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Kesehatan bank maksudnya, apakah setiap bank itu masih kondisi yang sehat atau tidak. Kondisi yang sehat itu ada beberapa kriterianya. Misalnya stok uangnya berapa, kreditnya berapa berjalan, kemampuan mendatangkan bunga, kemampuan melayani masyarakat. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Kehati-hatian berarti ada niat menjaga agar sistem keuangan di perbankan itu bisa terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21/2011. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi intinya wewenang dari OJK itu adalah menciptakan peraturan.
menciptakan peraturan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK itu mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional. Operasional berarti kebijakan di lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, jadi intinya di sini adalah menetapkan kebijakan, mengawasi, sampai menetapkan sanksinya. Yang kedelapan, masih lanjutan tadi, memberikan dan atau mencabut. Pertama, izin usaha. Jadi kalau lembaga jasa keuangan itu tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang sudah digariskan oleh LJK, maka OJK siap untuk dicabut izinnya. Yang kedua, izin orang perseorangan. Jadi orang secara perseorangan yang memiliki lembaga keuangan tertentu juga bisa dicabut izinnya. Yang ketiga, efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang keempat, persetujuan melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, pengesahan. Yang keenam, surat tanda terdaftar. Yang ketujuh, persetujuan dan penetapan pembubaran. Yang kedelapan, penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi sampai mencabut izin usaha dengan persetujuan yang lainnya, itu adalah wewenang OJK. Nah, kita lihat isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yaitu khususnya Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank itu adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sekali lagi, bank adalah sebuah badan usaha, jadi satu lembaga yang tugasnya satu, menghimpun dana. Dari mana? Dari masyarakat. Dalam bentuk apa? Simpanan. Setelah dihimpun dana, dikumpulkan dana tadi, maka tindakan berikutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit. Kemudian intinya yang ketiga, tujuannya untuk apa? Meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi sekali lagi, intinya satu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang ketiga, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Itulah pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Untuk melihat dari mana asal kata dari kata bank itu, ini kita lihat. Bank itu berasal dari bahasa Italia. Dari bahasa Italia, yaitu kata banco. Banco itu sendiri artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja. Jadi walaupun dikatakan bangku, tentu nggak mungkin hanya bangku kan anakku, pasti ada mejanya. Jadi merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker. Banker berarti orang-orang yang menyimpan uang. Berasal dari kata bank, bank R-nya orangnya. Untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Jadi awalnya hanya ada bangku. Bangku berarti pasangannya meja. Kesanalah orang-orang menyimpankan uangnya.
Disimpankan uangnya oleh banco tadi, dikeluarkanlah secari kertas sebagai pertanda uangnya disimpan di sana. Kira-kira begitu dulu sederhananya pengertian bank itu. Baru ini tadi, sudah kita lihat tadi, pengertian bank tadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kembali diulangi di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Pasal 1 Ayat 3, mengatakan bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Jadi inti dari bank umum itu adalah memberikan jasa keuangan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Wikipedia disebutkan, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, peminjaman uang, dan menerbitkan promes atau banknot. Itulah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 31 dijelaskan di sana bahwa bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, intinya di sini, satu, ada orang yang memiliki, ada pihak atau orang tertentu yang memiliki kelebihan dana, disimpankanlah itu uangnya ke bank. Di satu pihak ada orang-orang yang membutuhkan dana, dipinjamlah dana tadi dari bank. Ngerti kan? Satu, ada orang yang mengantarkan dananya ke bank. Satu lagi, ada orang yang meminjam dana itu dari bank. Untuk apa kegiatan menyimpan dan menyalurkan dana tadi? Itulah untuk memperlancar kegiatan lalu lintas pembayaran. Kita bayangkan kalau seandainya tidak ada bank. Nah, kalau misalnya mau mengirim uang, orang tuamu mau mengirim uang kosanmu misalnya, lewat apalah? Kan susah kalau misalnya lewat mobil atau lewat kereta api, kan nggak dijamin. Nah, kalau sudah menggunakan jasa bank, berarti itu memperlancar lalu lintas pembayaran. Dari pengertian bank tadi, maka ada beberapa kita simpulkan fungsi bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Itu yang tadi. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Baru yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Baru yang ketiga tadi intinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari pengertian tadi kita simpulkan ada beberapa fungsinya. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Dalam bentuk ada tabungan, ada deposito berjangka, ada giro, ataupun bentuk-bentuk simpanan lainnya. Uang masyarakat tersebut sekaliguslah memberikan bunga untuk dana tersebut. Jadi masyarakat menyimpankan uangnya di bank, masyarakat juga menerima bunga sebagai balas jasa. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Lewat apa? Lewat bentuk kredit atau pinjaman. Jadi dihimpun, disalurkan lagi. Yang ketiga, penciptaan uang. Nah, penciptaan uang berarti bank yang berhak menciptakan uang alias mencetak uang. Seperti baru-baru ini, pemerintah mencetak uang harga 75.000. Yang keempat, sarana investasi. Investasi berarti penanaman modal. Nah, kalau kita punya banyak uang, boleh simpan uangnya di bank. Nanti lama-lama uangnya bertambah banyak karena mendapatkan bunga. Yang kelima, penyimpanan barang berharga. Jadi kalau kamu punya berlian, punya emas, punya sertifikat tanah, sertifikat mobil, dan sebagainya, bisa disimpan di bank. Tentu kita bayarlah jasa penyimpanannya. Dan yang keenam, sebagai alat pembayaran. Belakangan ini, pembayaran sudah banyak dilakukan melalui bank. ONH, pembayaran uang kuliah, listrik, PAM, dan lain sebagainya. Itulah ya, fungsi-fungsi bank. Ingat intinya
2, menghimpun dan menyalurkan. 3, 4, 5, 6 itu fungsi tambahan. Oke, kita masuk pada jenis bank. Berdasarkan jenis kegiatannya, bank terbagi atas. Yang pertama, bank sentral. Kalau di Indonesia, bank sentral itu namanya Bank Indonesia, sesuai dengan nama negaranya. Jadi, bank sentral atau Bank Indonesia, BS atau BI. Bank sentral adalah suatu badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan keuangan. Jadi kalau istilahnya di keluarga, bank sentral itu itulah sebagai komandan paling atas. Kalau misalnya boleh saya katakan inilah opungnya. Kemudian bank umum itulah bapaknya. Bank syariah juga, BPR juga. Jadi siapa anaknya? Masyarakat yang meminjam uang dari bank. Jadi bank sentral itu adalah bank yang paling bertanggung jawab atas seluruh kestabilan badan keuangan lainnya. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jasa lalu lintas pembayaran berarti dalam bentuk bunga. Yang ketiga, bank syariah, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Yang keempat, BPR, Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk tabungan. Tetapi BPR juga bisa menyalurkan pinjaman. Berdasarkan bentuk badan usahanya, bank ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk firma, ada yang berbentuk koperasi, ada yang berbentuk perusahaan perseorangan. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, bank bisa terdiri dari bank milik pemerintah, milik swasta, campuran milik Pemda. Kalau dia milik pemerintah, berarti bank itu sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, itulah bank milik pemerintah. Yang keempat, prinsip kegiatan usaha bank. Ada 4. Pertama, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan artinya orang yang menyimpankan uangnya di bank itu harus percaya bahwa uangnya di bank itu aman. Jadi kalau kita tidak merasa aman lagi uang kita di bank itu, ya udah kita ambil. Bagaimana bank bisa menanamkan kepercayaan itu? Nah, itulah yang harus dipegang teguh oleh bank itu. Itulah tugas mereka. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian. Ini tentunya melindungi nasabah. Artinya jangan sampai nasabah bank itu mengalami kerugian atau merasakan kekecewaan. Misalnya, saya punya uang 300 juta di bank, jadi mau saya tarik 300 juta itu. Tetapi bank tidak bisa melayani demikian. Nah, itu berarti bank tidak punya prinsip kehati-hatian. Kemudian ketiga, prinsip kerahasiaan. Rahasia, RHS. Rahasia loh, tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Ini artinya tidak membocorkan rahasia nasabahnya kepada pihak lain. Kalau ada masalah bank terhadap seseorang, ya yang tahu hanya orang tertentu dengan pihak bank. Jadi tidak boleh dibeberkan kepada pihak lain. Itulah artinya prinsip kerahasiaan. Kemudian prinsip mengenal nasabah. Mengenal berarti bank itu harus tahu betul tentang nasabah itu. Mengetahui lebih jauh serta mengenal identitas nasabah. Siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, mana tempat lahirnya, tanggal lahirnya, alamatnya, dan seterusnya. Produk dan jasa perbankan. Yang pertama, produk perbankan. Produk perbankan ada 2. Pertama, kredit pasif. Yang kedua, nanti kredit aktif. Kredit pasif. Pasif artinya diam. Kalau diam berarti lambat menghasilkan uang. Dia bisa menghasilkan uang, tapi lambat. Artinya, tidak segampang kredit aktif mendatangkan uang itu lebih banyak. Ini terdiri dari pertama tabungan. Tabungan.
adalah simpanan yang penyimpanannya dan penarikannya tidak terikat dengan jangka waktu. Tabungan. Jadi kalau ada uang kita tabung di bank, ada bunganya. Tapi bunganya rendah. Dibanding kalau uang tadi kita buat ke usaha. Kalau kita buat uang tadi ke usaha, maka kemungkinan besar berkembangnya uang itu lebih cepat dibanding kalau uang itu kita simpan di bank. Yang kedua, giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau giro billion. Jadi kapan saja kita tarik, boleh dengan menggunakan cek. Yang ketiga, deposito berjangka ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktu 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi misalnya kita simpan tanggal 1 September. Kalau dia jangka waktunya depositonya 1 bulan, berarti 1 November, September, Oktober. 1 Oktober baru bisa ditarik. Kalau dia jangka waktu 1 bulan. Kalau dia jangka 3 bulan, kita simpan September, berarti nanti kapan kita bisa tarik? September, Oktober, November, Desember. Berarti Desember lah nanti uang tadi jatuh tempo, disitulah baru bisa diambil. Itu artinya deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah salah satu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan. Namanya juga sertifikat. Sertifikat itu bisa dipindah tangankan ke orang lain dengan cara menjual. Yang berikut, deposito on call, yaitu simpanan yang tetap di bank. Dan jika akan diambil harus memberitahukan kepada pihak bank terlebih dahulu. Artinya ada deposito saya di bank. Sewaktu-waktu bisa saya tarik, tetapi sebelum saya tarik, saya harus compare dulu ke bank. Artinya saya beritahu, boleh ditelepon. Maaf Pak, tanggal sekian, bulan sekian saya mau menarik uang saya sebanyak sekian. Jadi diinfokan lebih dahulu supaya bank lebih siap. Itu maksudnya. Yang keenam, loan deposit, yaitu pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu. Maksudnya begini, kita meminjam di bank, tapi pinjaman tadi kita simpankan lagi, kita titipkan lagi di bank. Tentunya kalau uang tadi kita titipkan lagi di bank, maka bank akan memberikan jasa kepada kita. Jadi kita meminjam, kita titipkan di bank. Tapi di bank diberikan lagi jasa. Begitu dia. Sedangkan yang kedua adalah kredit aktif, yaitu yang cepat mendatangkan uang dengan menyalurkan dana tadi. Kredit aktif, aktif berarti gesit. Gesit berarti lompat sana lompat sini. Jadi uangnya disuruh CK. Tahu CK? Cari kawan. Jangan pulang sebelum bawa kawan. Nah, kira-kira begitu dia. Itulah kredit aktif. Apa aja itu? Ini. Jenis-jenis kredit ini semua. Jadi uang jangan simpan. Kalau disimpan di bank berbunga, tapi bunganya sedikit. Dibanding kalau uang itu dipinjamkan lagi, dikreditkan lagi kepada orang lain. Yang pertama, jenisnya kredit rekening koran. Itu kredit yang diberikan oleh bank yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Yang kedua, kredit accept, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel yang dapat diperdagangkan. Yang ketiga, kredit reimburse atau letter of credit atau L/C, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Artinya, untuk pembayarannya sementara dilakukan oleh bank. Begini maksudnya, saya melakukan transaksi perdagangan suatu barang ke si B di luar negeri, di Amerika misalnya. Untuk pembayaran barang itu kepada saya, oleh si B dari luar negeri bisa menggunakan L/C atau kredit reimburse. Artinya sementara waktu pembayaran kepada saya dilakukan oleh pihak bank yang sudah ditunjuk. Berurusan dengan ekspor, impor. Kemudian kredit dokumenter, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah setelah nasabah menyerahkan dokumen pinjaman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. Jadi dokumen barang tadi boleh dibawa ke bank untuk menerima pinjaman. Jadi seperti apa? Seperti broknya itulah jaminannya. Kemudian yang terakhir kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu yang diberikan kepada pelanggan untuk membeli surat-surat berharga. Nah, itulah anak-anakku yang sudah kita bahas tentang bank. Nah, kalau ada yang kurang jelas, pertemuan berikutnya
Atau nanti boleh kau tanyakan di WA grup kita. Oke? Dicatat semua lengkap. Kalau ada perbaikan tadi yang saya suruh, saya omongkan. Mana tahu ada yang salah ketik tadi, supaya yang saya omongkan itu yang kamu catat. Jadi catat yang benar, lengkap, kemudian kirim di CR. Tepat waktu. Ingat anakku, tepat waktu. Usahakan dalam bentuk PDF. Yang belum mengerti membuat PDF boleh ditanya temannya. Atau buka aja Google, cari mengubah Word ke PDF. Klik, lalu ikuti perintahnya. Oke? Salam sehat, tetap semangat.